Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama mengkaji tentang perkara-perkara yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur seluruh kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang perkara haid ataupun juga nifas, beliau mengibaratkannya seperti inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam, bahwasanya haid serta segala sesuatu yang menghalangi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi rutinitas ibadah mereka itu Allah Ta'ala berikan sebagai sarana imtihanan, sebagai sarana ujian bagi mereka, ibtilaan wa imtihanan, sebagai bala istilahnya, sebagai sesuatu yang menguji, sebagai sesuatu yang Allah Ta'ala ingin melihat seperti apa keadaan hamba tersebut ketika mereka mendapatkan perkara-perkara yang menjadi takdir-takdir ketentuan Allah. Bahwasanya haid, nifas dan semua kodrat yang ada pada seorang perempuan itu adalah untuk menguji hamba tersebut seberapa relanya mereka, seberapa kuatnya mereka, seberapa nerimonya mereka dengan perkara-perkara yang kita sebut dengan nama takdir. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki ini punya kesempatan yang sama persis untuk mencari surganya Allah, untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan setiap bayi yang dilahirkan itu punya kesempatan yang sama persis untuk menjadi Musa zamannya atau menjadi Fir'aun zamannya. Setiap bayi yang dilahirkan punya kesempatan yang sama untuk menjadi manusia terbaik, memanfaatkan semua potensi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk mencari kedudukan di sisi Allah Ta'ala, atau sebaliknya yaitu menggunakan segala sesuatu yang dikasih sama Allah Ta'ala ini menjadi semakin jauh, membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin congkak, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatannya sama, mau menjadi manusia terbaik atau menjadi manusia terburuk, cuman jalannya saja yang berbeda. Istilahnya kalau laki-laki diuji sama Allah Ta'ala dengan berbagai macam hal yang ada pada mereka kedudukannya sebagai pemimpin, mereka kedudukannya sebagai seorang imam, mereka kedudukannya sebagai para pencari nafkah, mereka kedudukannya sebagai kakak ataupun orang tua ataupun adik ataupun siapapun ya. Jadi punya kesempatan, punya lahan dakwah untuk para laki-laki ini kesempatannya lebih besar dibandingkan perempuan. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak punya kesempatan. Ada kesempatan bagi mereka, akan tetapi caranya berbeda. Kalau laki-laki harus terus-terusan sholat, perempuan ternyata dijarak-jarak sama Allah Ta'ala. Ada kalanya mereka boleh sholat, ada kalanya mereka nggak boleh sholat, ada kalanya mereka wajib puasa, ada kalanya mereka bahkan dilarang untuk puasa, ada kalanya mereka boleh melakukan ibadah-ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Ada juga yang kadang-kadang ketika mereka tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka mereka pun juga dilarang untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan juga berdalilkan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, kunna fi ahdin Nabi, kami di masa Nabi Muhammad itu memerintahkan kami untuk mengqodoi puasa-puasa yang tertinggal dari kami. Nah, ini ketika haid, istilahnya ketika beliau haid, ketika para istrinya haid, setelah itu masuk dan itu terjadi di bulan Ramadan di mana puasa itu menjadi sebuah kewajiban, mereka sama Nabi, para istrinya Nabi diperintahkan untuk mengqodoi
Istilahnya misalkan haidnya 5 hari atau 6 hari ataupun juga 7 hari, maka nanti di luar Ramadan mereka diperintahkan untuk mengqadai puasa-puasa yang tertinggal dari mereka. Akan tetapi berbeda halnya dengan puasa, berbeda halnya dengan sholat. Katanya Sayyidah Aisyah, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat-sholat yang tertinggal dari kami di masa-masa haid kami. Nah, ini menunjukkan kalau mereka, ya perempuan di zaman Nabi, ketika mereka sedang berhalangan, ketika terjadi sesuatu seperti halnya haid ataupun juga nifas, mereka meninggalkan sholat. Nggak sholat, ya nggak puasa. Nah, jadi ibadah ada berbagai macam ibadah yang dilarang bagi para perempuan yang sedang mengeluarkan darah atau perempuan yang sedang mengalami haid ataupun juga nifas. Dirangkum oleh para ulama kita, dibentuk oleh para ulama kita agar kita untuk memudahkan kita memahami tentang perkara tersebut. Jadi dikumpulkan oleh para ulama bahwasanya ada sekitar 11 macam hal yang menjadi larangan perempuan-perempuan ketika mereka itu dalam keadaan haid ataupun juga nifas. Makanya kita masuk di bab yang baru, ya. Setelah kita menyelesaikan tentang nifas, kita sudah tahu kriterianya nifas. Kita juga sudah belajar tentang halnya haid dan kriterianya haid. Setiap darah yang keluar di selain masa haid ataupun juga selain masa nifas, itu berarti darah itu adalah darah istihadah. Nah, kalau darah istihadah, keadaan hukum bagi perempuan tersebut sama persis seperti perempuan yang sedang dalam keadaan suci. Jadi 11 hal ini tadi tidak berlaku bagi perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah. Nah, kita masuk di bab yang baru, yaitu ad-darsul khamis ma yahrumu bil haidi wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid ataupun juga nifas. Yuhramu 'alal haid wan nufasa ma yuhramu 'alal muhdithi hadatsan asghar. Yang pertama, perkara yang diharamkan bagi mereka adalah semua perkara yang diharamkan juga bagi perempuan, bagi seseorang yang sedang berhadas kecil. Jadi apapun yang menjadi larangan orang yang sedang berhadas kecil nggak boleh juga dilakukan oleh perempuan haid ataupun nifas, yaitu as-shalah, yang pertama adalah salat, wa tawaf, setelah itu tawaf, wa massul mushaf, wa hamlu, megang Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Jadi 4 perkara ini adalah perkara yang dilarang bagi perempuan yang berhadas kecil, plus juga menjadi larangan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Orang nggak punya wudhu nggak bisa sholat. Orang nggak punya wudhu nggak bisa tawaf, nggak sah tawafnya. Orang sedang dalam keadaan nggak punya wudhu, megang Al-Quran ataupun juga membawa Al-Quran, maka ini juga sesuatu yang diharamkan. Nah, ini berlaku juga bagi perempuan haid nifas. 4 perkara ini tadi dilarang bagi mereka. Bukan cuma dilarang, jadi haram dan tidak sah. Nah, jadi perempuan ketika mereka, saya lagi haid tapi saya lagi khusyuk-khusyuknya ini, saya baru taubat, saya tetap pengen sholat, misalkan lagi keluar darah, mereka sholat, maka bukannya pahala yang didapatkan, malah dapat dosa. Nah, karena mereka melanggar perkara yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang pertama. Wa kadzalika ma yuhramu 'alal junub wa hiyal arba'ah. Ditambah lagi dengan 4 larangan yang dikhususkan bagi seseorang yang sedang junub. Junub itu berhadas besar. Nah, yang sedang berhadas besar, yaitu wa yuzadu 'alaihal mukthu fil masjid wa qiraatul Qur'an biqasdil qiraah. Jadi 4 larangan. 4 hal yang pertama itu tadi menjadi larangannya orang junub juga ditambah dengan 2 hal, yaitu al-mukthu fil masjid wa qiraatul Qur'an biqasdil qiraah, yaitu berdiam diri di dalam masjid ditambah juga dengan membaca Al-Qur'an. Kalau 2 perkara ini orang yang sedang berhadas kecil masih boleh melakukannya. Jadi kita lagi nggak punya wudhu, masuk ke dalam masjid boleh. Ziarah dari satu masjid ke masjid yang lainnya dalam keadaan tahu-tahu batal, tengah-tengah batal. Boleh nggak saya tetap berada di dalam masjid? Boleh. Nah, selama hadasnya adalah hadas kecil. Tapi kalau hadas besar ini menjadi sesuatu yang dilarang. Ditambah juga dengan qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an biqasdil qiraah, dengan niat membaca.
Kalau niatnya bukan membaca, ini masih bisa dipertimbangkan. Orang yang sedang berhadas kecil nggak apa-apa. Misalnya kita nggak punya wudhu, kita membaca Yasin, kita membaca Ar-Rahman, kita membaca Al-Muluk dan lain sebagainya, ini sesuatu yang diperkenankan. Tapi yang dilarang adalah seseorang yang sedang berhadas besar atau perempuan haid dan juga nifas. Jadi 4 plus 6. Wa yuzadu ala ma taqaddama as-shaum wat talaq wal murur fil masjid in khafat talwithuhu wa mubasharatu ma baina surrah war rukbah wa taharah bi niyati ta'abbud. Ditambah lagi jadi 4 tambah 6 plus 5 lagi. Jadi 5 tambahan larangannya bagi perempuan haid yang nifas dan juga nifas, yaitu as-shaum, puasa. Puasa ini juga sama, haram dan tidak sah. Kalau misalkan keadaannya orang yang pertama ataupun yang kedua mereka berpuasa, masih boleh. Orang berhadas kecil puasa, nggak apa-apa. Kita lagi puasa nggak harus jaga wudhu, ya kan? Nggak harus jaga wudhu, batal di tengah-tengah masih nggak apa-apa. Berhadas besar pun masih boleh. Istilahnya seseorang yang sedang berhadas besar melaksanakan puasa itu adalah sesuatu yang masih diperbolehkan. Contohnya misalkan ada suami istri yang berhubungan badan malam Ramadan. Jadi di malam hari Ramadan mereka berhubungan badan. Sampai tahu-tahu ketiduran sampai azan subuh. Nah, sampai masuk azan subuh. Masuk azan subuh belum sempat mandi besar. Jadi ada sebagian dari waktu puasa mereka yang mereka ini dalam keadaan berhadas besar. Nah, gimana hukum puasanya? Sah. Nah, hukum puasanya tetap sah karena orang puasa tidak harus menjaga dari hadas kecil ataupun juga hadas besar. As-shaum wat talaq. Setelah itu juga larangan yang ke-8 adalah tolak. Tolak ini dicerai. Nah, dicerai sama suaminya. Jadi ini keharaman bagi para laki-laki. Keharaman bagi para laki-laki kepada para istri mereka. Ini ada larangan di mana mereka ini dilarang mentalak atau mencerai istrinya ketika mereka ini dalam keadaan haid. Nanti insya Allah akan kita jelaskan secara lebih terperinci. Wal murur fil masjid. Setelah itu selanjutnya adalah al murur fil masjid in khafat talwithu. Lewat di masjid kalau dia takut akan mengotori masjid. Ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk perempuan haid nifas, tapi juga untuk siapapun yang membawa kotoran ke dalam masjid. Jadi ada larangan masjid itu untuk dikotori secara sengaja. Kalau dikotori tanpa sengaja masih nggak apa-apa. Tapi kalau dikotori secara sengaja ini ada larangan karena masjid itu harus kita jaga kesuciannya. Jadi di sini al-murur untuk perempuan haid, untuk perempuan nifas mereka masih boleh masuk ke dalam masjid, tapi sebatas murur. Murur itu masuk dari satu pintu, keluar lagi dari pintu yang lainnya. Jadi masuk, setelah itu langsung keluar. Tapi kalau misalkan muter-muter dulu di dalam masjid, ini juga nggak boleh. Nah, in khafat syaratnya dia boleh murur, syaratnya dia boleh masuk sebentar setelah itu keluar adalah ketika mereka yakin haid ataupun nifasnya ini tidak akan mengotori masjid. Tapi kalau yakin bakalan mengotori masjid, waduh, ini saya maaf misalkan pembalut saya sudah penuh ini. Nah, pembalut saya sudah penuh, tapi saya perlu untuk masuk ke dalam masjid sebentar. Gimana ini? Kalau dia tidak yakin tidak akan mengotori masjid, maka hukumnya haram. Tapi kalau yakin kayaknya masih aman ini, nggak apa-apa, saya sekedar masuk setelah itu keluar lagi. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan tidak, maka hukumnya adalah haram. Setelah itu wal mubasyarah ma baina surrah war rukbah. Larangan ke-10 adalah berhubungan suami istri, ini juga dilarang, wa taharah bi niyati ta'abbud. Serta yang terakhir adalah taharah atau bersesuci dengan niat taharah. Jadi bersesuci, dia wudu ataupun juga mandi, niatnya untuk selanjutnya itu melakukan ibadah. Maka ini bukan cuman ibadahnya yang dilarang, tapi mulai dari taharahnya sendiri hukumnya adalah haram.
Misalkan dia wudhu ataupun juga mandi, nah, niatnya adalah setelah mandi ini saya akan sholat, padahal darahnya masih keluar, darah haidnya masih keluar, darah nifasnya masih keluar, maka ini menjadi sesuatu yang dilarang. Wa sawfa nashrahul an kullaha mufassalah. Nah, kita akan menjelaskannya secara terperinci. Itu tadi adalah 11 hal yang dilarang bagi perempuan haid ataupun juga nifas. Serta kalau diperinci, 4 hal pertama yaitu puasa, serta sholat, tawaf, megang dan juga membawa Al-Quran itu hanya larangan bagi seseorang yang berhadas kecil. Yang berhadas besar, yang berhadas istilahnya ketika seseorang itu berhadas kecil, maka sholat, tawaf, pegang Al-Quran dan juga membawanya ini dilarang. Ditambah lagi dengan 2 hal bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu al-mukthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid serta membaca Al-Quran dengan niat membaca. Dan ditambah lagi puasa, tolak atau cerai, al-murur fil masjid, lewat di masjid, mubasyarah ma baina surrah war rukbah, berhubungan suami istri serta taharah biniyati ta'abbud, itu larangan yang hanya khusus bagi seseorang yang sedang haid ataupun juga nifas. Orang yang sedang dalam keadaan junub atau berhadas besar masih boleh melakukan hal-hal tersebut. Kita akan menjelaskannya secara terperinci, yaitu perkara sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat ini adalah perkara yang paling diperhatikan oleh agama di dalam istilahnya di dalam agama Islam ini. Ibadah selanjutnya yang paling diperhatikan itu adalah sholat. Makanya dikatakan Rasulullah SAW pernah ketika beliau itu didatangi seseorang, niat minta izin sama Nabi, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasul, saya mau masuk Islam tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Izinkan saya untuk tetap berzina. Jadi laki-laki tersebut mengatakan seperti itu, ya Rasul, saya akan masuk Islam tapi tolong izinkan saya setelah saya berislam ini, izinkan saya untuk tetap berzina. Karena sepertinya itu adalah maksiat satu-satunya yang saya nggak bisa lepas. Kata laki-laki tersebut mengatakan seperti itu secara gamblang kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan. Jadi masuk Islam dulu aja kamu. Masuk Islam, nanti setelah itu kita bicarakan masalah zina kamu itu tadi, kita bicarakan. Akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai bersyahadat, setelah selesai berikrar syahadat, maka setelah itu Rasulullah ganti mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya rajul, wahai laki-laki, kamu suka berzina, ya, kamu senang berzina, kamu senang melakukan kemaksiatan, yaitu berhubungan dengan perempuan-perempuan yang kamu tidak kenal ataupun kamu kenal tanpa ada ikatan nikah di dalamnya. Iya ya Rasul, sepertinya saya nggak bisa lepas dari hal tersebut. Maka Rasulullah ganti mengatakan kepada laki-laki tersebut, amatardo antakuna ummik, apa kamu ridho kalau misalkan ibu kamu itu dizinahin orang? Atau saudara perempuanmu dizinahin orang juga, atau anak perempuanmu dizinai orang, atau bahkan istrimu sendiri dizinahin orang. Maka laki-laki tersebut mengatakan, enggak ridho saya ya Rasul, saya enggak akan pernah ridho. Sebagai laki-laki saya tidak akan terima kalau misalkan ada seorang laki-laki lain yang melecehkan ibu saya, atau istri saya, atau anak perempuan saya, ataupun saudari saya tidak akan pernah terima ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ketika kamu berzina, perempuan itu pastinya kalau tidak istrinya orang, ya ibunya orang, ya adik perempuannya orang, ataupun juga putrinya seseorang. Bukankah laki-laki yang ada di sekitar perempuan tersebut juga tidak akan pernah ridho dengan apa yang kamu lakukan? Setelah itu Rasulullah meletakkan tangan beliau, misalnya telapak tangan beliau itu di dada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan, seakan-akan perasaan saya untuk mau berzina atau senang berzina ini dicabut oleh Allah Ta'ala dari dalam hatiku. Aku keluar dengan niatan yang seperti itu ketika ingin berislam, tapi aku keluar dari ruangan Nabi Muhammad SAW dan tidak ada sesuatu, tidak ada maksiat yang jauh lebih aku benci dibandingkan zina.
Itu yang dikatakan Nabi. Tapi berbeda ketika ada satu orang yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasul, saya ingin berislam. Saya ingin berislam tapi izinkan saya untuk tidak melaksanakan sholat. Maka Rasulullah mengatakan nggak butuh Islam dengan istilahnya, Allah Ta'ala tidak butuh Islam dengan cara yang semacam itu. Kalau kamu mau berislam, maka kamu harus melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah tidak ada toleransi sama sekali ketika ada orang mengatakan, ya Rasul, izinkan saya masuk Islam tapi izinkan juga saya untuk tidak melaksanakan sholat. Padahal di satu sisi ketika ada seseorang yang berizin untuk melakukan zina, masih diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pentingnya sholat, seperti itu pentingnya kita perhatian dengan sholat. Maka setiap ilmu yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan keabsahan sholat, yang berkaitan dengan syarat-syaratnya sholat, menjadi ilmu yang paling pakem, menjadi ilmu yang paling penting, menjadi ilmu yang paling harus kita perhatikan untuk kita ketahui secara mendetail. Seperti itu. Jadi hal pertama yang diharamkan adalah sholat. Ya, sholat ini perkara karena seperti juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabul minal insani as-shalah. Sesuatu yang akan paling dipertanyakan oleh Allah Ta'ala pertama kali nanti di hari kiamat setelah kita dibangkitkan adalah tentang perkara sholat. Kalau sudah sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lainnya pun akan dipandang baik oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah sholatnya yang bermasalah, ya, sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya ini kurang benar, atau sholatnya ini hitungannya kurang, jadi ada beberapa waktu dari seseorang yang dia tidak melaksanakan sholat, maka Allah Ta'ala akan memandang semua amal yang lainnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Apa nggak sayang istilahnya kita? Apa nggak sayang dengan zakat kita, puasa kita, sedekah kita, penutupan aurat kita, dan ibadah zikir-zikir kita, kalau kita tidak menjadi seseorang yang paling memprioritaskan sholat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sholat ini sesuatu yang dilarang ketika seseorang itu sedang haid dan juga nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi larangan pertama bagi seseorang yang sedang haid ataupun nifas adalah sholat. Sholat ini bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi segala sesuatu yang semisal dengan sholat atau yang setara dengan sholat pun juga diharamkan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan haid ataupun juga nifas, baik itu sholatnya sholat sunnah ataupun sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, ya, sujud syukur sekalipun, semuanya menjadi sesuatu yang dilarang bagi seseorang yang sedang haid ataupun nifas. Karena semua hal yang berkaitan sholat itu apa sih? Sholat itu kan sebuah, kalau secara lughah atau secara bahasa artinya adalah doa yang baik. Akan tetapi secara ulama fikih mendefinisikan sholat itu adalah af'alun wa aqwalun, sebuah kumpulan dari bacaan-bacaan serta gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ghaliban. Biasanya model sholat itu adalah seperti itu. Walaupun ada sholatnya seseorang yang hanya bacaan saja, misalkan seperti sholatnya seseorang yang dalam keadaan terikat ataupun tidak bisa bergerak, maka mereka sholat dengan cara bacaan saja. Ataupun juga ada orang sholat hanya gerakan saja tanpa bacaan, seperti sholatnya orang yang maaf tunawicara, nggak bisa bicara, tidak keluar suara, tidak ada suara yang bisa keluar dari lisan mereka, maka mereka apakah nggak wajib sholat? Tetap wajib sholat, ya, cuman sholatnya hanya gerakan-gerakan saja. Maka semua sholat yang punya kriteria semacam ini itu diharamkan bagi seseorang yang sedang haid ataupun juga nifas, ya. Mau itu sholat sunnah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, sholat duha, sholat tahajud, apapun model sholat dilarang. Sholat jenazah pun juga dilarang. Nah, sholat jenazah juga tidak boleh. Sujud tilawah pun juga tidak boleh. Sujud tilawah itu sujud ketika kita mendengar beberapa bacaan-bacaan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud. Kayak seperti wasjud waqtarib di dalam surat Al-Alaq, ya, di dalam surat Al-Alaq itu di akhirnya wasjud waqtarib,
sujudlah kamu dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah, melaksanakan sujud tilawah. Walaupun kalau misalkan kita tidak melaksanakannya, dapat diganti dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur ini juga dilarang ketika kita sedang dalam keadaan haid ataupun juga nifas. Bahkan sujud syukur ini juga hanya bisa dilakukan ketika kita itu dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi sebenarnya harus punya wudhu. Jadi orang kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya, walaupun ada beberapa mazhab yang meringankan atau mengatakan sujud syukur itu kapanpun, ketika kita mendengarkan kabar yang baik, ketika kita pengen bersyukur atas sesuatu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita yang datang secara jarang-jarang. Kalau yang sering-sering tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi Rasulullah SAW pernah ditemukan oleh para sahabat, beliau itu ngelihat qirit itu kera. Jadi ketika beliau melihat ada kera berjalan, maka Rasulullah langsung sujud syukur. Ditanya, ya Rasul, lima fa'alta ya Rasul, kenapa kok jenengan langsung sujud ya Rasul? Rasulullah mengatakan, aku bersyukur karena Allah Ta'ala menjadikan aku seorang manusia, bukan menjadi seperti seekor kera seperti ini. Dan aku mengingat firman Allah Ta'ala yang mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami itu, Allah Ta'ala itu telah menciptakan manusia itu dengan cara paling sempurna, dengan bentuk yang paling sempurna, dengan akal dan cara pikir yang unik, akan tetapi semuanya akan menyempurnakan apapun yang ada pada diri mereka. Makanya tidak ada manusia bodoh, tidak ada manusia yang kurang, tidak ada manusia yang tidak bagus istilahnya, karena semuanya adalah ciptaannya Allah Ta'ala yang melengkapi. Istilahnya kalau kita lihat ada orang punya kelebihan ini tapi punya kekurangan seperti ini. Ketika kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ini dia optimalkan dan dia bersyukur dengan kekurangan yang dan dia istilahnya bersabar dengan kekurangan yang dia miliki, di situ ada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu nggak harus cantik sekali, nggak harus istilahnya punya pendidikan yang luar biasa tingginya, atau istilahnya sesuatu yang dipandang manusia sebagai sebuah kelebihan, harus punya rumah yang bagus, harus punya mobil, kendaraan yang indah dan lain. Bukan, itu bukan kesempurnaan, karena setiap manusia itu sempurna, setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan cara yang terindah dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini, ini sujud syukur. Jadi semuanya itu dilarang di madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i, haram hukumnya melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbir di awalnya dan diakhiri dengan salam di akhirnya. Itu dilarang ketika perempuan itu dalam keadaan haid ataupun nifas. Maka ketika kita membahas tentang keharaman sholat ketika kita dalam keadaan haid ataupun nifas, maka itu keluar lagi dua permasalahan di dalamnya yang dikenal di kalangan ulama kita dengan nama turu'ul mani' wa zawalul mani'. Turu'ul mani' ini apa? Turu'ul mani' ini adalah datangnya penghalang yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat, ataupun hilangnya penghalang yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Karena kalau kita lihat haid itu kan selalu ada waktu datangnya dan ada waktu habisnya, ya kan? Ada waktu datangnya dan ada waktu habisnya. Ada masa di mana kita mengalami hari pertama haid kita atau jam pertama kita keluar darah tersebut, dan juga hari di mana darah itu keluar masanya atau habis masa dari darah tersebut. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Maka dari situ keluar dua permasalahan, yaitu turu'ul mani' wa zawalul mani'. Turu'ul mani' yang dibahas pertama adalah zawalul mani'. Zawalul mani' itu adalah hilangnya penghalang. Haid ini dikategorikan sebagai penghalang. Ya, penghalang seseorang untuk melaksanakan sholat. Di sini dikatakan idza taharatil haid awin nufasa qabla khurujil waqt walau biqadri ma yasa'u takbiratul ihram fa aktsar wajibal qada' li salati dzalikal waqt bisyartaini taliyain. Jadi ketika seseorang mengalami akhir penghabisan dari haid tersebut dan dia masih menemukan waktu dari waktu sholat tersebut walaupun cuma sekadar takbiratul ihram,
Takbiratul ihram ini kan singkat sekali. Mungkin cuman durasi 2 detik ataupun 3 detik. Allahu Akbar, itu adalah durasinya takbiratul ihram. Jadi ketika darah kita berhenti di satu waktu sholat dan di dalam waktu sholat tersebut masih tersisa waktu sekadar takbiratul ihram, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat waktu tersebut plus sholat yang bisa dijamak dengannya, plus ditambah dengan sholat yang bisa dijamak dengan waktu sholat tersebut. Semisal ya, misalnya adalah misalkan kita maghrib setengah 6, misalkan setengah 6 sore adalah waktunya azan maghrib. Jam 5 kurang seperempat jam 5 lebih 20 menit. Jam 5, jadi 5 menit sebelum azan maghrib itu kita ke kamar mandi ngecek darah haid kita, karena sudah berada di masa penghujungnya. Kita ngecek di akhir waktu, dicek ternyata sudah bersih. Nah, dicek ternyata sudah berhenti darahnya. Tapi kan kalau kita mau melaksanakan sholat itu kan masih mandi dulu, habis itu wudhu dan lain sebagainya, sampai setelah selesainya mandi wudhu masuk di waktu maghrib. Masuk ke waktu maghrib. Nah, ketika masuk di waktu maghrib tersebut, sholat yang wajib kita laksanakan adalah sholat maghrib tersebut ditambah dengan asar plus duhurnya. Jadi sholat asar hari itu ditambah dengan duhur hari itu juga menjadi sholat yang ada di dalam tanggungan kita. Menjadi sholat yang ada di tanggungan kita dan wajib dilaksanakan pada saat itu juga. Jadi misalkan, tapi pilihannya terserah, istilahnya mau sholat maghrib dulu atau mau sholat asar dulu atau mau sholat duhur dulu, terserah. Karena kita meninggalkan sholat-sholat itu kan karena ada udurnya. Udurnya apa? Udurnya haid. Kita belum suci dari haid, darahnya masih keluar. Tapi ini namanya zawalul mani. Jadi permasalahan hilangnya penghalang. Ketika penghalang itu pergi, tapi masih berada di masa atau kita masih menemukan waktu sholat dari masa tersebut, sekadar takbiratul ihram, sekadar 2 menit 3 menit itu diperhitungkan oleh syariat. Jadi maka setelah kita mandi, setelah kita suci, wajib untuk melaksanakan sholat waktu tersebut sekaligus dengan sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Karena kenapa kok seperti itu? Karena waktunya zuhur itu juga waktunya asar juga waktunya zuhur. Jadi 2 sholat ini adalah 2 sholat yang terkait. Ketika kita dalam keadaan safar atau kita sedang bepergian, kan boleh, saya pengen sholat asar di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kita pengen sholat duhur di waktu asar, namanya jamak takhir, ya kan, seperti itu. Kita akhirkan atau kita awalkan. Sholat duhur sama asar ini bisa bersinergi di waktu manapun. Maka Imam Syafi'i berijtihad atau beliau melihat untuk kehati-hatian dari sholat tersebut, maka beliau mengatakan ketika kita menemukan waktu walaupun cuman sebentar, walaupun cuman sekadar takbiratul ihram, maka wajib sholat di waktu itu wajib kita laksanakan plus sholat yang bisa dijamak dengannya. Jadi kalau sholat kita suci di waktu asar, duhurnya juga harus dilaksanakan. Kalau kita suci di waktu isya, maghribnya juga harus dilaksanakan. Seperti itu namanya zawalul mani. Jadi misalkan yang contoh kedua, misalkan menjelang subuh, kita lihat isya masih keluar darahnya, nanti ajalah menjelang subuh, misalkan jam 3 ataupun jam setengah 4 bangun, dicek lagi nih, dicek darahnya, ternyata berhenti darahnya, berhenti mandi, udah mandi wudhu, masuk waktu subuh, sampai masuk ke waktu subuh. Ini bukan cuma sholat subuh aja yang dilaksanakan, tapi isya plus maghribnya juga wajib untuk dilaksanakan. Ini banyak sekali yang nggak ngerti. Jadi para sahabat kita muslimah, jadi ini harus kajian semacam ini harus ini. Jadi harus selalu kita dengung-dengungkan, harus kita wanti-wanti kepada putri-putri kita wanti-wanti kepada saudari-saudari perempuan kita, ponakan-ponakan kita, yang perempuan-perempuan apalagi, karena hal seperti ini jarang sekali dibahas dan jarang diajarkan, padahal penting sekali. Jadi ini namanya zawalul mani.
hilangnya penghalang. Nah, hilangnya penghalang yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan cuman kalau tersisa waktu sekadar takbiratul ihram, maka wajib mengqadha sholat waktu tersebut sekaligus sholat yang bisa dijamak dengan waktu tersebut. Setelah itu masalah yang kedua adalah turu'ul mani', datangnya penghalang. Nah, datangnya penghalang. Ketika kita pertama kali mengalami haid. Idza hadatil mar'ah au nafasat awwalal waqt au athna wastaghraqal haid wan nifas baqiyatal waqt wajaba ba'da zawalil mani' al-qada' li salati dzalikal waqt bi syarti an takuna qad adrakat qabla turu'i dzalikal mani' ma yasa' tilka salah ma'a taharah laha illam yumkin taqdimuha. Jadi kalau untuk masalah turu'ul mani' ini adalah ketika seseorang itu mengalami haid pertama kali dan dia sudah masuk di waktu sholat tersebut sekadar orang yang bisa melaksanakan toharoh plus sholat. Toharoh kita wudhu itu paling enggak berapa menit? Paling kan 2 menit, 3 menit selesai. Ditambah dengan persiapannya sholat plus sholatnya mungkin 5 menit, 7 menit lah. Paling gampangnya kita katakan 10 menit. Kalau misalkan kita sudah masuk di satu waktu sholat dan kita belum melaksanakan sholat, tahu-tahu kedatangan tamunya, tahu-tahu kedatangan tamu bulanannya, kita haid ataupun juga nifas, maka sholat waktu tersebut wajib untuk dilaksanakan nanti setelah suci. Setelah suci dari haid, waktu sholat di waktu itu wajib untuk dilaksanakan, tapi nanti setelah kita suci dari haid. Setelah kita suci dari haid. Contohnya, gampangnya seperti ini. Jadi misalkan kita anak-anak sekolah, mereka pulang dari sekolah itu 12:30 atau jam 1 misalkan. 12:30 jam 1 siang pulang nyampe rumah. Belum melaksanakan sholat duhur. Jadi belum sholat duhur. Tahu-tahu mau sholat ke kamar mandi dilihat keluar darah. Jadi dan darah ini dia yakin keluarnya itu setelah masuknya waktu duhur. Jadi mungkin jam 12:15 atau jam 12 tet atau jam kan nggak ngerti ya. Jadi istilahnya dia sudah masuk di waktu sholat, belum sempat melaksanakan sholat, keduluan sama tamu bulanannya, keduluan sama haidnya. Maka sholat di waktu itu saja ya, nggak perlu sama asarnya, nggak perlu sama waktu yang bisa dijamak dengannya, nggak perlu, cukup waktu sholat itu saja. Ini wajib untuk kita kasih catatan di penanggalan haid kita. Jadi misalkan saya haid duhur jam 1 siang misalkan, ditambahi kasih lingkaran ada qadha duhur. Jadi ada qadha duhur. Nanti kapan melaksanakannya? Nanti setelah suci dari haid. Ini juga berlaku juga sebenarnya buat perempuan-perempuan yang nifas. Nifas itu lahiran misalkan. Jadi misalkan sakit ini sebelum melahirkan itu dia sudah selemet-selemet ini dan lain sebagainya. Lahirannya jam 2 siang misalkan. Jam 2 siang lahiran. Habis lahiran bayinya langsung lanjut sama nifas. Belum sempat sholat duhur. Gimana ini nasib sholat duhurnya? Nanti diqadha setelah suci dari nifas. Kalau suci dari nifas tambah panjang ini kan. Nanti mungkin 40 hari kemudian, mungkin 30 hari kemudian, makanya harus ada catatannya, dicatat qadha duhur. Kalau haidnya waktu asar sama juga, asar qadha asar. Waktu maghrib dikasih tulisan qadha maghrib. Kalau tidak ada pun juga nggak apa-apa, untuk mengingat misalkan dikasih tulisan tidak ada qadha karena sudah sholat misalkan. Jadi misalkan adzan, dia terbiasa adzan langsung sholat, begitu adzan duhur langsung sholat. Nah, nggak taunya jam 12 kurang 10 menit keluar darah haid. Keluar ini darahnya. Gimana hukumnya? Ya sudah gugur kewajiban bagi perempuan tersebut untuk melaksanakan sholat. Maka karena dia sudah jadi kalau untuk turu'ul mani ini catatannya adalah 2 hal. Yaitu kalau misalkan kita masuk di satu waktu sholat, dan waktu sholat yang kita masuk di dalamnya itu sekadar seseorang yang toharoh plus sholat. Jadi kalau digampangkan sekitar 10 menit, 10 menit dari waktu sholat tersebut, maka dia wajib untuk mengqadha sholat waktu itu saja
tidak dengan sholat yang bisa dijamak dengannya. Tapi kalau kurang dari waktu tersebut, misalkan adzan duhur, dia terasa keluar. Jam 11:30 misalkan adzan itu jam 11:30, atau begitu adzan selesai keluar darah. Begitu adzan duhur selesai keluar darah. Gimana ini? Sholat duhurnya apa wajib diqodho? Tidak. Karena dia mengalami, jadi darah itu keluar di waktu yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat. Kenapa kok wajib diqodho? Kalau misalkan keluarnya itu jam 12 atau setengah 1, kenapa kok wajib diqodho? Karena dia sudah memasuki waktu sholat dan punya kesempatan untuk melaksanakan sholat dan dia tidak melaksanakan sholat. Maka wajib diqodho nanti setelah suci dari haidnya atau suci dari nifasnya. Dua hal ini yang harus sangat kita perhatikan, turu'ul mani' wa zawalul mani'. Permasalahan tentang hilangnya penghalang dan juga permasalahan tentang datangnya penghalang. Perbedaannya apa? Perbedaannya sedikit ya sebenarnya. Kalau misalkan untuk zawalul mani' ini ya, untuk zawalul mani ini kadar dari waktu sholat tersebut hanya sekadar takbiratul ihram. Jadi waktu sesingkat apapun, selama darah kita itu berhenti dan masih ada di satu waktu sholat, maka waktu sholat tersebut kita wajib untuk melaksanakannya. Bukan cuma sholat waktu itu saja, tapi ditambah dengan sholat yang bisa dijamak dengannya. Jadi kalau kita gampangnya gini, kalau misalkan kita suci di waktu asar, bukan cuma asar saja yang dilaksanakan, tapi plus duhur. Kalau kita suci di waktu isya, kalau kita suci di waktu isya, bukan cuma sholat isyanya saja yang dilaksanakan, tapi plus sama maghribnya. Itu namanya zawalul mani atau hilangnya penghalang. Tapi kalau untuk turu'ul mani, selama darah yang keluar, haid ataupun nifasnya ini keluar dan kita sudah mengalami masa dari waktu sholat tersebut sekadar orang wudu dan juga sholat, yaitu sekitar 10 menitan, maka sholat waktu itu wajib dilaksanakan. Tidak perlu yang dijamak dengannya, cukup sholat waktu itu saja wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau misalkan tidak sampai ada kadar yang bisa memungkinkan bagi dia itu untuk melaksanakan wudhu plus sholat, maka sholat waktu itu juga tidak perlu untuk dilaksanakan. Itu namanya. Jadi sholat ini yang harus kita perhatikan bagi kita para perempuan, karena datangnya bulanan ya, setiap bulan. Makanya setiap bulan kalau kita nyatet catatan itu waktunya, harinya plus waktunya, kalau bisa sama warnanya ya, kalau bisa sama warnanya juga. Kalaupun enggak juga istilahnya kalau kita haidnya atau ininya normal-normal saja ya, enggak perlu sampai ke warna-warna. Tapi yang paling penting adalah catatan ini tadi, ada qodho sholat atau tidak, ada yang tertinggal bagi kita. Yang banyak kan haid jam 1 ya sudah lupa. Kalau ada sholat duhur yang wajib dilaksanakan, haidnya maghrib, sudah bonus ini maghribnya, padahal sudah wajib untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Ini yang perlu kita hati-hati. Ya, Mitra Samara, seperti itu ya, banyak sekali yang loose dari kita, yang hilang dari kita, pemahaman kita kaitannya ya pokoknya kalau nggak sholat ya udah nggak sholat gitu, karena keluar darah. Nah ternyata ini tadi ada beberapa penghalang yang bisa, atau hilangnya penghalang juga. Jadi hal itu harus benar-benar kita waspadai. Kalau begini qodhoan kita banyak ya. Bismillah, lebih baik kita itu kebanyakan sholat daripada kurang sholat. Begitu ya Ustazah ya. Jadi udah, kalau sudah seperti itu kita nggak tahu kan, kemarin yaudah sholat subuhnya, sholat subuh lagi, duhur, sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Betul sekali. Makanya banyak ulama kita yang juga menganjurkan. Kalau saya dulu waktu sekolah di Hadramut itu biasanya orang banyak-banyaknya semangat untuk menambah sholat itu kan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Apalagi untuk kita para perempuan yang biasanya banyak miss dalam hal ini ya, turu'ul mani' dan juga zawalul mani' ini tadi, hilangnya penghalang serta datangnya penghalang. Maka itu biasanya kita komitmen bersama-sama. Jadi mulai dari untuk menandai awal masuknya bulan Ramadan itu, dari mulai masuknya bulan Ramadan. Jadi masuknya waktu itu kan biasanya maghrib. Jadi maghrib pertama dari bulan Ramadan sampai akhir asar terakhir dari bulan Ramadan itu, setiap kali selesai sholat fardu
Sholat lagi. Imamnya mundur, ganti imam baru, sholat lagi. Nah, sholat yang pertama niatnya adaan, sholat yang kedua niatnya qodoan. Entah kita istilahnya yakin punya qodoan ataupun nggak yakin punya qodoan, yang penting ngodoi dulu aja. Karena kebanyakan perempuan ya seperti itu, nanti yang ini, yang itu, yang nggak lupa catatannya, yang dan lain sebagainya. Maka jadi selama sebulan penuh itu, kalau sebulan penuh, kalau biasanya orang yang banyak beredar di WhatsApp itu namanya sholat kafarat, cuman dilakukan di Jumat terakhir saja, kita enggak. Di pesantren saya itu setiap Ramadan sebulan penuh itu setelah sholat subuh imamnya mundur, ganti imam baru, qodho. Jadi subuh ya di qodho, duhur ya di qodho, asar, maghrib, isya, 5 waktu itu sholat fardunya itu 2 kali untuk menjaga. Benar sekali seperti yang Mbak Lisa bilang, mendingan kita kelebihan ketimbang kekurangan. Kalau kurang mau nyari di mana di akhirat nanti ya kan? Belum mau lagi minta ataupun nyari pahalanya orang sholat, semuanya lagi butuh sama sholat. Belum mereka. lagi kalau kita mungkin waktu sakit sholatnya itu cuma syukur ini, kekurangan 1 rakaat kita nggak tahu, sholatnya nggak sah, kayak gitu ya. Terima kasih Ustazah, insyaallah pekan depan kita kembali lagi tambahan ilmunya. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.